Oke, teman-teman kita lanjut ya. Di sini masih pakai treasury approach, di mana ini nanti investment campaign-nya akan diakui sebagai treasury stock. Tapi di sini, di contoh soal yang kedua ini, ada variasinya, yaitu dengan pembagian dividen. Kalau yang di contoh satu itu kan nggak ada pembagian dividen ya, cuma ada net income dari si anaknya. Ini soalnya sama persis, tapi di sini ada tambahan informasi mengenai net income sama dividennya. Jadi untuk tahun 2020, si P ini mendapatkan spread earnings 60.000 dan membagikan dividen 30.000, sedangkan untuk S mendapatkan earning 40.000 dan membagikan dividen sebanyak 20.000 dolar. Nah, di sini si S ini kan si S ini dia mendapatkan dividen income dari TTP kan. Jadi rumusnya lagi. Jurnalnya adalah cash atau dividen receivable kalau misal belum diterima nih pada dividen income sebesar berapa? Sebesar 3.000. 3.000 ini dari 10% persentase kepemilikannya CS atas P dikaliin sama dividen yang dibagiin P. Nah, gitu kan. Habis itu, untuk jurnal yang dicatat si P, yang pertama, harus catat dividen dulu yang diterima dari S. Jurnalnya biasa, cash pada investment S. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 20.000 dari dividen yang dibagikan si S dikaliin sama 90% persentase kepemilikannya. Habis itu, mencatat income from S. Ini income from S-nya kok bukan 36.000? Kan biasanya kita ngitung kan net income anak dikaliin sama persentase kepemilikannya kan, 40.000 kali 90% kan harusnya 36.000. Kok di sini 38.700? Ini dari mana nih? Kita harus lihat nih di poin 1 ini ada untuk menghitung income from S-nya, jangan lupa kalau si S ini ternyata udah punya income lain loh selain dari kegiatan operasinya, yaitu income dari investasi dia ke P berupa dividen income sebanyak 3.000. Jadi harus ditambahin dulu nih 40.000 dari spread earning ditambah sama dividen income-nya 3.000. Jadi total income-nya si Els pada tahun 2020 itu jadinya 43.000, bukan cuma 40.000. Nah, itu baru dikali sama 90%. Nah, dapatlah 38.700 dari sana. Habis itu, ini yang baru banget nih, lagi hot-hotnya, kita harus mengoreksi income from S dan dividen yang dibayarkan P ke S. Di video 1 udah aku jelasin ya, kenapa dia ini harus dihapuskan. Jadi harus dikoreksi gitu. Jadi ini tuh masuknya kayak jurnal koreksi biasa, bukan jurnal penyesuaian yang masuk ke laporan konsolidasi, bukan. Ini kayak ya udah biasa aja jurnal terkait investasi gitu lah. Di sini karena mau mengoreksi income from S, jadi income from S-nya dikurangi sebanyak 3.000, terus dividennya dia kan ngeluarin 30.000 nih, tapi ternyata 3.000-nya itu untuk treasury stock. Treasury stock itu kan nggak dapat dividen. Nah, makanya di sini harus dikurangin sebesar 3.000 itu. Tuh. Ini untuk menghitung NCI sama ya, caranya sama kayak income from S, cuman dikaliin persentase kepemilikannya. Gitu ya. Nah, kalau dari sini kan kita bisa tahu nih, dividen yang dicatat si P itu harusnya adalah 27.000. Dari mana? Dari 30.000 dikurangi 3.000. Itu dividennya ya. Habis itu, income from S-nya. Income from S-nya jangan salah ya teman-teman. Jangan cuma 38.700. Dia ada pengurangan nih dari jurnal nomor 3 nih. Jadi 38.700 dikurangi 3.000 adalah 35.700. Gitu. Oke. Selanjutnya untuk saldo investment in S. Saldo investment in S, ya teman-teman ya,
Eh, yang pertama adalah saldo awal tahun 2020, 297.000. Ini dari mana? Dari soal sebelumnya. Dari soal sebelumnya itu kan kita bisa tahu ini nih, saldo investasi dia di akhir tahun 2019. Nah, saldo investasi di akhir tahun 2019 itu akan otomatis jadi saldo investasi awal tahun 2020. Nah, makanya ada 297.000 di sini. Terus ditambahin sama income from S. Jangan salah ya, ini income from S-nya adalah income from S yang dari income-nya S aja. Jangan dikurangi sama ini. Jangan dikurangi sama jurnal nomor 3 ini. Karena di sini jurnal nomor 3 ini kan nggak ada pengaruhnya ke investment in S sama sekali kan. Jadi ya gitu, yang harus ditambahin adalah income from S yang murni, yang belum dikurangi sama koreksi dividennya tadi. Habis itu dikurangi 18.000 dari dividen yang dibayarkan S kepada P dari jurnal nomor 1. Nah, dari situ kita dapat saldo akhir investment in S-nya di tahun 2020 adalah 317.700. Untuk jurnal penyesuaiannya gimana? Nah, jurnal penyesuaiannya ini yang A, B, C, D itu sama persis. Sorry. Ya, yang A, C, D itu sama persis sama kayak yang direct holding. Yang pertama yang A ya, ini untuk eliminasi income from S. Jadi income from S-nya berapa nih? 35.700. Ini yang ditulis di sini income from S-nya harus udah dikurangi sama yang penyesuaian dividen itu tadi, yang jurnal koleksi nomor 3 itu. Jadi yang dicatat adalah 35.700. Kemudian dividennya kan si S membagikan 20.000 nih. Sedangkan persentase kepemilikannya P terhadap S adalah 90%. Jadi dividennya 18.000. Habis itu ada selisih di sana. Selisihnya dimasukin ke investment in S. Oke. Terus yang kedua ini adalah, ini ada jurnal baru juga untuk mengeliminasi dividen income-nya S yang didapat dari P. Jadi si P itu kan tadi membagikan dividen 30.000. Terus si S ini punya 10% saham nih dari si PTP. Jadi dividennya yang didapat adalah 30.000 kali 10%, yaitu 3.000. Di sini dia akan mengurangi investment in S. Tuh ya, 3.000 juga. Habis itu untuk NCI expense ini juga sama banget sama kayak direct holding. Ya, jadi ya NCI expense pada dividen, terus pada NCI equity ini sisanya gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini NCI expense-nya perhitungannya udah ada di sebelumnya, di slide sebelumnya. Terus dividen S ini 20.000 dari dividen yang dibagikan S dikaliin sama 10%, jadinya 2.000. Nah, ada selisih 2.300 di sana akan masuk ke NCI equity. Habis itu yang yang huruf D itu untuk mengeliminasi equity S dan untuk mencatat NCI. Nah, ini sama banget kayak direct holding. Kita catat aja semua ekuitas yang dimiliki si anak, itu di debit untuk mengeliminasi kan. Habis itu, investment in S-nya sama NCI itu ada di kredit untuk mengeliminasi, untuk menolkan nih nilai investment A atau untuk mencatat NCI. Untuk investment in S-nya itu pakai saldo awal tahunnya. Jadi teman-teman jangan ini mengingat lagi ya, untuk jurnal ini nih, ini adalah jurnal yang dipakai adalah angka-angka awal tahun. Jadi share capital ordinary-nya yaitu yang dipakai ya yang awal tahun gitu. Habis itu LCI-nya ini ya udah tinggal dijumlahin semua equity-nya terus dikaliin 10%, jadinya 33.000. Oke, terus yang E ini sama banget kayak contoh soal nomor 1 ya. Ini untuk eliminasi investment in P, karena biar nilai investasinya 0, habis itu dia ditransfer nih. Jadi nilai investment in P itu akan ditransfer, kayak dipindahin gitu loh, dipindahin ke reserve gitu. Jadi di sini jurnalnya adalah reserve pada investment in P sebesar
sebesar nilai perolehannya, yaitu 70.000. Nah, walaupun ini si S-nya ini membeli sahamnya P itu di tahun 2019, tapi jurnal ini akan tetap dicatat setiap tahun gitu untuk memunculkan riset-riset. Oke. Selanjutnya ini sama lah ya kayak yang maksudnya sama kayak contoh soal nomor 2 ini. Di sini ada pembagian dividen, ada separate earning-nya juga. Di sini aku mau kasih tahu yang beda nih. Yang beda adalah itu adalah ininya. Ini nih, cuma income from S-nya aja. Kalau tadi kan income from S-nya kan nggak ada amortisasi, nggak ada unrealized gain, nggak ada realized gain gitu. Ini kalau ada amortisasi, terus ada unrealized gain, terus itu gimana Fir gitu kan. Kalau tadi kan cuma ada separate earning sama dividend income, ya kan? Itu tinggal dijumlahin aja. Nah, kalau ada amortisasi, unrealized kayak gitu, ya udah kita bikin situ aja. Kayak kita bikin tabel untuk income from S seperti biasanya, kayak di direct holding, sama aja. Nanti kita dapat income from S-nya berapa gitu kan? Nah, itu akan dimasukin ke sini nih, total income from S. Terus jangan lupa untuk, jadi gini, dari perhitungan tabel itu, jangan dikurangi dulu sama koreksi income from S dan dividen yang dibayarkan P ke S. Jangan dikoreksi dulu yang itu, oke? Terus, yang ini, yang hasil income from S sebesar 30.600 ini, itu masuk ke jurnal nomor 2 untuk mencatat income from S-nya. Gitu kan? Terus, untuk mengoreksi income from S dan dividen yang dibayarkan P ke S, ya kan? Itu ada sejumlah 4.000. Ya, 4.000 nih. Nah, itu nanti baru dikurangin sama ini. Yang jurnal nomor 2 itu, income from S dari nomor 2 akan dikurangi sama income from S nomor 3 untuk mencari saldo income from S-nya. Jadi di sini income from S yang dari perhitungan seperti biasanya adalah 30.600, terus untuk koreksi dividennya itu 4.000. Berarti 30.600 dikurangi 4.000 adalah 26.600. Begitu. Saldo investasinya gimana nih? Saldo investasinya itu saldo awal tahun, di sini awal tahunnya 180.000 ditambah sama income from S. Income from S yang murni ya. Yang murni ini nomor 2. Aduh, aku ngomongnya murni lagi. Pokoknya yang kayak kita ngitung biasanya aja lah, jangan diotak-atik gitu. Habis itu dikurangi sama dividennya. Barulah kita tahu. Nah, bedanya itu aja sih. Ya kita kalau ada amortisasi atau ada realize ya udah dihitung aja gitu kayak biasanya. Oke, ini juga sama ya kan? Sama loh ini sama. Jadi ya udah ya. Selanjutnya ini ada cost method. Kalau cost method ini kata dosenku tuh nggak sesuai kesepakatan dosen tuh nggak nggak dipelajarin gitu. Tapi kalau kalian mau baca-baca sendiri boleh banget ya, biar makin paham sama mutual holding ini. Tapi untuk video ini aku skip dulu. Sampai ketemu di video berikutnya untuk bahas pendekatan konvensional. Oke, terima kasih teman-teman.